yang akan melakukan operasi itu tahun 2025. Nah, dalam Perda RC 23K Sulawesi Tengah jelas pipa-pipa yang digunakan untuk kegiatan pembuangan limbah tailing itu tidak dibolehkan. Dalam perda kita hanya 3 pipa yang boleh diberikan di wilayah laut. Pertama pipa air, kemudian pipa listrik, dan yang ketiga pipa optik. Sehingga tidak ada alasan untuk memberikan izin pemanfaatan laut untuk pipa pembuangan limbah tailing. Kita juga penting mendengarkan sikap pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan rencana pembuangan limbah tailing tersebut. Mungkin Bapak ini bisa menjelaskan ke kita juga. Untuk rencana pembuangan tailing dari rencana pembangunan pabrik baterai ini sudah dibicarakan dari tahun lalu. Tahun lalu Kementerian Kemaritiman dan Investasi sudah melakukan beberapa sosialisasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kami pada dasarnya selalu tunduk dengan aturan-aturan. Memang benar bahwa untuk lokasi yang di laut, saya katakan, untuk lokasi yang di laut, tata ruang kita belum mengadopsi di dalam perda. Kita belum ada perdanya untuk pembuangan pipa tailing. Yang ada dalam perda kita itu adalah untuk pipa air, pipa kabel optik, dan pipa listrik. Untuk pipa pembuangan tailing itu belum. Sehingga melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi bersama-sama kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Badan Penanaman Modal, dan Kementerian SDM ini sudah berkali-kali dibicarakan. Sekali lagi berkali-kali, baik itu melalui rapat resmi maupun rapat lewat visi. Dan kami pada dasarnya selalu ingin melihatnya dari kajian hukum dan kajian teknis. Kajian hukum seperti saya katakan tadi, kami tidak ada perdanya. Akhirnya dari Kementerian Kemaritiman mengeluarkan bahwa kawasan yang dimaksud adalah kawasan strategis nasional. Sekali lagi, kalau kawasan strategis nasional itu adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan kita. Silakan Pak Gubernur sampaikan, silakan kalau itu kawasan strategis nasional, silakan pusat yang mengambil alih. Jadi untuk perizinannya. Jadi kami pada dasarnya demikian pula AMDAL-nya. Itu AMDAL-nya akan dibahas oleh Kementerian LHK. Jadi ini sudah tingkat menteri, tingkat dewa-dewa di sana. Karena kami tidak punya alat untuk itu. Tapi karena ada desakan, terus desakan dari pusat, akhirnya Pak Gubernur membentuk tim untuk menganalisa. Karena kita minta beberapa kajian terhadap dampak terhadap masyarakat. Sekali lagi, ini dari tahun lalu mereka sudah melakukan kajian. Tapi untuk perizinannya, itu kita membutuhkan kajian hukum dan kajian teknis. Sampai sekarang Pak Gubernur masih belum mengeluarkan izin lokasi, tapi kami lagi mencoba lewat tim yang dibentuk Pak Gubernur untuk membicarakan hal ini. Hari Selasa saya akan ketemu teman-teman dari Walhi untuk membicarakan masalah ini. Dan sekali lagi, proses yang ada itu tentang pembuangan tailing di laut itu masih panjang. Ini terhambat di izin lokasi. Dari izin lokasi baru akan keluar izin-izin yang lain, termasuk izin lingkungan. Dan itu akan dibahas nanti semuanya pada saat AMDAL. Jadi masalahnya ini baru prematur, baru izin lokasi, dari izin lokasi akan masuk izin AMDAL. Pada saat izin AMDAL inilah mereka akan mengadakan seperti yang sekarang dilakukan di Morowali, sosialisasi sekaligus juga seminar mengenai AMDAL. Disinilah teman-teman dari apakah jaringan tambang atau pemerhati lingkungan bisa masuk di situ.
Kalau AMDALnya ditolak, sekali lagi, kalau AMDALnya ditolak, berarti tidak lanjut. Itu saja kuncinya. Sama yang terjadi sekarang di Morowali. Kalau UKL, UPL, tapi kayaknya bukan UPL dia, AMDAL ya, kena 100 lebih. PT Geraha Istika Utama ditolak di Kabupaten Morowali oleh teman-teman di sana karena masalah lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat dampaknya tidak bisa dikendalikan, itu tidak akan lanjut. Jadi kuncinya di situ. Jadi sekali lagi kita tidak bisa langsung melakukan tidak bisa,